Boneka lagi, boneka lagi. Akhir-akhir ini banyak banget mainan anak-anak yang baru rilis gitu. Poppy Playtime, Garter of Banban, dan ada lagi yang baru Indigo Park. Maksud gua ayolah, boneka itu gak serem. Lelaki dewasa mana yang teriak-teriak kalau dikejar boneka coba? Oke, that's not go! Halo semua, gue Kafein dan selamat datang di segmen Roasting Game, dimana kali ini kita bakal bahas game Furi. Solid! Enggak ya, gue bukan Furi, diam semua. Indigo Park merupakan sebuah indie horror game yang dibuat oleh Unique Geese, dimana game ini adalah hasil nikahan dari Poppy Playtime dan Sakura. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa Sakura bang? Ya karena MC di game ini sama idiotnya dengan Sakura. Bro, what the maksud gua, lu lihat chat ini. Singkatnya, MC kita berencana akan masuk ke sebuah taman rekreasi terbengkalai. Bagaimana cara kamu masuk ke sana? Mana gua tahu. Gua juga tidak membawa peralatan gua. Paling tinggal lompat pagar doang. Tinggal lompat pagar matamu. Lu masuk ke tempat terbengkalai, tempat angker. Bukan mau masuk ke Indomaret. Lu santai banget jadi orang. Di awal permainan nanti kita udah langsung berada di luar taman bermain. Setelah kita masuk ke dalam, kita langsung disambut sama rakun yang lucu ini, yang dimana singkatan dari caper, gak jelas, petakilan, dan berisik. Saking berisiknya ini rakun, gua main game ini serasa nonton Dora, tahu nggak? Oh tidak, gearnya hilang. Apakah kamu melihat gear? Di mana? Ya mana gua tahu, gua baru masuk. Tapi setelah kita menemukan gear dan memperbaiki generator, kita nantinya akan diberi sebuah gelang, di mana gelang ini nantinya akan berfungsi sebagai keycard buat buka pintu. Abis ini siap-siap kalian menghadapi hal paling menyenangkan dalam hidup kalian, di mana kita akan naik kereta dan diajak berkenalan dengan maskot-maskot di sana. Ada burung, wow, Finley. Ayo Finley, Tapi asli dah, waktu gua naik kereta, gue berpikir, ini cuma game anak-anak, gak bakal serem gitu kan. Sampai pada akhirnya kereta mulai macet di suatu tempat yang mengharuskan kita turun, ketemu burung lagi nyantai, benerin listrik, dan aneh. Enggak, ini saus tomat beneran. Aduh, nggak ada yang menyeramkan kecuali waktu kalian turun dari kereta, terus lihat CCTV, kalian bisa lihat, oh shit. Dan tentu apa yang dilakukan oleh MC paling pintar kita, lanjut explore. Bagus ya, lulusan Harvard ini MC. Setelah itu kita langsung disambut dengan taman bermain yang luas banget, yang membuat gue berasumsi kalau nanti chapter 2-nya kita bakal muter-muter di sini kayak Poppy Playtime atau Security Breach. Dimana gue benar-benar gak suka mekanik inian. Bisa dibilang ini adalah salah satu mekanik yang bisa disponsorin sama obat sakit kepala gitu. Makhluk kocak mana yang suka muter-muter di tempat yang sama coba. Dan setelah mundar-mandir gak jelas di tempat tadi, akhirnya ini rakun muncul lagi di depan, pintu terkunci gitu. Tapi ya tentu saja seperti plot game horror pada umumnya, dimana kalau ada pintu terkunci, tentu kita disuruh buat nyari kuncinya. Dan kata rakun caper ini, kuncinya ada di kandang singa. Iya, kandang singa. Lu pengen pala gua copot, mending lu bilang aja langsung. Tapi apa tuh, mekanik kayak gini jauh lebih baik daripada mekanik game sebelah gitu, yang dikit-dikit puzzle gitu. Baru main puzzle, masuk pintu ketemu puzzle. Wow, ada monster di depan. Apa yang harus kulakukan? Tentu saja nyelesain puzzle. Lu tahu ini keyboard lama-lama bisa terbang ke gedung developernya, tahu nggak? Setelah kita masuk ke kandang singa, kok rasanya ada yang ngeliatin kita gitu dari kejauhan. Kok wujudnya serem ya, gak kayak wujud triplek gitu yang waktu di kereta. Abis itu seketika gue langsung teringat kembali gitu, kalau itu game horror, mana ada orang yang takut kalau maskotnya triplek berjalan. Tapi gila, tempat ini suasana horornya dapat banget. Udah gelap, sempit, ditambah lagi kita udah diliatin sama maskot di awal tadi, yang membuat kita merasa bisa di jumpscare kapan aja. Setelah pelan-pelan menelusuri lorong panjang dan kena jumpscare sedikit, akhirnya kita bisa dapat kunci buat masuk ke tempat berikutnya. Dan tentu perlu diingat, mana ada game horror yang gak ngelakuin sesuatu kalau kita udah dapat key item gitu. Cepat buka, aku tidak mau mati, singa. Hah? Apa-apaan sih lu, anjing, gak jelas, singa tolol. Apa coba nih singa, kayak tiba-tiba kena PTSD gitu. Singa PTSD, Vietnam flashback dia. Tapi ya abis itu kita tinggal keluar dan masuk ke tempat awal tadi buat ke ruangan selanjutnya. Di tempat ini kita disuruh nih rakun buat naik roller coaster. Mas rakunnya pakai otak aja gitu. Ini tempat udah mah gak keurus, udah gak ada perawatan. Lu nyuruh gua buat kamikaze pakai roller coaster, udah gila kali. Tapi untungnya roller coasternya hancur ya. Jadi kita gak bisa naik, dan abis itu kita disuruh buat lewat jalan alternatif lain, yaitu Mole Landing Pad, dimana kita disuruh nyelesain puzzle yang begitu simple. Dan ini adalah salah satu contoh penerapan puzzle di game horror yang tepat tuh, simple dan gak banyak kayak game sebelah. Setelah muter-muter cari simbol, ketemu burung lagi berak, balik lagi dan nyelesain puzzle, akhirnya kita bisa lanjut ke ruangan berikutnya, dimana di ruangan ini adalah ruangan yang membuat semua Furi di Indonesia menangis bahagia, karena akhirnya kita diajak main kejar-kejaran sama burung. Tapi sayang sekali waktu kejar-kejaran gue cuma merasakan tegang di awal doang, karena di pertengahan gue bingung mana burungnya. Anjir, ini kita lagi
lagi dikejar gak sih? Ditambah lagi nih kejar-kejarannya terlalu monoton. Kita tinggal lompat belok beres gitu. Jujur gue berharap kalau burungnya tiba-tiba muncul di depan lagi gitu, kayak waktu di awal chase sequence yang memaksa kita buat putar balik, atau kita kepaksa buat nunggu pintu kebuka sambil dikejar gitu kayak Poppy Playtime. Tapi ternyata tidak. Sampai pada akhirnya kita berakhir ke sebuah jalan buntu waktu dikejar-kejar burung, dimana hal itu berhasil bikin gue panik banget. Gila, enggak, bukan panik karena dikejar burung, melainkan panik karena ada hal yang lebih serem ketimbang burung kotak ini. Abis itu nih Rakun ceramah lagi sampai akhirnya pintu jalan buntu tadi kebuka. Terus kita dikasih sneak peek naga Indosiar yang kemungkinan bakal muncul di chapter 2 dan gamenya tamat. Abis main game ini gue ngerasa pengen nyeduh secangkir kopi buat gue nikmatin di teras sambil mikirin ini Rakun gunanya apa sebenarnya. Jadi sekian game Indigo Park. Menurut gua game ini punya banyak banget potensi buat jadi game yang lebih bagus lagi. Melihat dari grafik, suasana horror yang tiba-tiba dapet, dan puzzle yang gak kebanyakan kayak game sebelah. Tolong developer gak usah bikin banyak puzzle. Maksud gua ini game horror gitu. Lu mau puzzle, mending lu main Sudoku aja sono. Oleh karena itu game ini gua kasih review solid. Jadi ya mungkin gitu aja. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Buat kalian yang punya saran game yang bisa gua mainin di stream, boleh dengan komentar di bawah. Udah gitu aja. Ciao. Awas burung! Tidak, burung itu jadi puri juga, no! Holy shit, Molly mentar! Wah! Dasar burung puri tolol! Wah! Oh shit. Kalah kah? Furinya kalah kah? Let's go, furinya kalah, burung jawir!